Kenapa kalangan usuliyin membagi sunnah ini menjadi 3 jenis setelah kita juga singgung pada pertemuan yang telah lalu. Karena hukum menurut usuliyin mungkin untuk diambil dari 3 sumber ini. Qaul Nabi, fi'il Nabi, dan takrir Nabi. Ini pandangan kalangan usuliyin. Tapi karena objek, misalkan kalangan muhaddisin, objeknya adalah sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencukupkan hanya pada 3 hal ini saja. Mereka tambahkan di antaranya adalah khilqah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa namanya untuk khilqah dan khuluqnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bentuk Nabi itu sendiri. Nabi sebagai sosok manusia itu pun menjadi pembicaraan kalangan muhadditsin. Begitu juga akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi objek para muhadditsin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih luas dibandingkan apa yang menjadi objeknya ahli usul. فالقولية سيأتي الكلام عنها في دلالة الألفاظ. نعم. Jadi qauliyah ini, berkaitan dengan dilalatil alfaz ini nanti akan dibicarakan oleh muallif setelah menjelaskan tentang adillah, sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Nanti kemudian muallif hafizahullah akan menjelaskan kepada kita tentang dilalatul alfaz. Karena qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti tidak lepas dari amar nahi, am, khas, mutlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan seterusnya. Wa amma al-fi'liyah faqad khassaha ba'd al-ulama bi ta'lifin mustaqil. Berkaitan dengan sunnah fi'liyah dan dilalatnya, katanya sebagian ulama telah menulis kitab, di antaranya adalah Abu Syama al-Maqdisi. Ini termasuk di antara ulama madhab Syafi'i, murid daripada Al-Izz ibn Abi Salam rahimahumallah jami'an. Juga beliau di antara ulama yang pakar dalam qiraat, punya karangan dalam qiraat al-ashr dalam qiraat. Kemudian juga beliau ada punya kitab dalam usul Raddun Nas saya lupa baca kitab tersebut. Dulu beberapa kali saya sudah pernah membacanya sebenarnya. Kitab tersebut adalah mengembada Quran dan Sunnah lah setidaknya. Kemudian menghapus atau menghilangkan yang namanya fanatisme. Kitab tersebut kalau tidak salah disebutkan juga dimasukkan juga di Maktabah Syamilah. Nah, di antara kitab Abu Syama ini, di antaranya adalah Al-Muhaqqaq min Ilmi al-Usul fima yata'allaq bi af'alir Rasul. Jadi, dilalah af'al Rasul ini seperti apa sih? Apakah misalkan af'al Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya satu saja, atau mungkin untuk bisa dibagi-bagi menjadi beberapa hal sehingga kita bisa memberikan hukum sesuai dengan porsinya? Tidak kita misalnya samaratakan, karena orang mengatakan bahwa af'al Nabi SAW, misalkan ada yang mengatakan af'al jibiliyah, semua af'al Nabi SAW itu satu, wajib untuk kita ikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lakum fi Rasulillah katanya. Nabi SAW itu tidak hanya ucapan, perbuatan, takrir, tapi seluruh elemen, baik itu dari sisi kemanusiaan, dari sisi bentuknya, khilqahnya, maupun khuluqnya katanya. Maka seharusnya katanya tidak pas pembagian af'al Nabi SAW
dijadikan sebagai jibiliyah, kemudian tasyri'iyah, nggak pas katanya. Dan ini adalah pendapat di antara kalangan mu'asirin seperti Muhammad Ali Adam dalam kitab beliau, dalam kitab beliau, dalam syarahnya Al-Jalis As-Salih ala syarhi ala Kaukab As-Sati' syarah kitab Kaukab As-Sati' As-Suyuti. Nah, beliau ini termasuk di antara ulama yang menganggap bahwasanya af'al jibiliyah ini tidak tepat katanya, pembagian af'al menjadi af'al jibiliyah dan tasyri'iyah. Semua af'al Nabi SAW itu satu saja katanya. Ya. Tapi Allahu a'lam, ar-rajih mungkin Allahu a'lam, sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif di sini, sebagaimana beliau ini mengikhtisar dari kitab dari Abu Syamah ini. Dan ini mungkin, dan ini masyhur di kalangan usuliyin. Kalau antum membaca zamannya Baqilani sampai saat ini, sampai saat ini mengenal bahwasanya af'al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang dia artinya ada yang sifat manusia nggak lepas daripada, jadi setiap manusia kebiasaan dan juga hal yang pasti saja itu. Semua tindak tanduk itu merupakan wajib bagi kita atau anjuran bagi kita untuk mengikutinya. Misalkan contoh, itu kita akan sebutkan apa yang disebutkan oleh mu'allif di beliau katakan al-af'al al-jibiliyah. Jadi af'al ini memiliki beberapa dilalah. Nah, beliau rinci yang pertama adalah al-af'al al-jibiliyah. Fa'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bimuqtada bashariyatihi mimma yahtajuhu al-bashar 'adatan min harakatin aw sukunin aw naumin aw aklin aw syurbin qila 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam fi tariqi wa aklihi al-sa birrutab syamiyah wa nahwi dzalik. Itu kata beliau. Jadi yang biliyah itu perbuatan yang Allah alaihi wasallam sebagai bentuk konsekuensi seorang manusia, kemanusiaan beliau. Artinya perbuatan tersebut oleh semua orang sebagai manusia, seperti bergerak, tidur, makan, minum, dan juga dalam cara berjalan seperti Ma'il Muhammadiyah, maka cara berjalan Nabi SAW itu mengangkat kakinya semuanya. Cepat berjalan Nabi SAW, maka seperti batu jatuh dari ke atas ketinggian katanya. Nah, apakah kita mesti berjalan seperti itu? Dan Nabi SAW berjalan seperti itu terlihat cepat. Bukan menyengaja. Ya memang seperti itu cara Nabi SAW berjalan. Apakah kita misalkan wajib seperti itu atau dianjurkan berjalan seperti halnya Nabi SAW seperti itu? Atau makan labu misalkan. Makan kurma atau menggunakan jubah Syamiyah, yaitu yang dari Syam misalkan. Nabi SAW juga ada menggunakan jubah Yamaniyah dan seterusnya. Bahkan di antara hal yang jadi perbincangan para ulama adalah tidur Nabi sebelum melaksanakan salat subuh. Jadi Nabi SAW itu kan setelah tahajud. Setelah tahajud kemudian Nabi SAW sebelum melaksanakan salat subuh biasanya akan tidur sebentar. Nah, apakah kita juga seandainya setelah kita tahajud dan sholat sunnah, sebelum misalkan qomat subuh itu, kita dianjurkan melaksanakan hal yang sama. Ini juga terjadi. Karena sebagian ulama memandang itu adalah bentuk jibiliyah. Katakan enggak, itu
sunnah katanya. Malakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. فهذا النوع يفيد الإباحة عند الجمهور ولا يتعلق به أمر ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله من غير قصد إلى القربة به ومن دون غيره في الغالب بل فعله لكونه الأرفق به فليفعل كل ما يناسبه. Nah ini kata beliau. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan demikian, makan misalkan labu, karena dengan kurma dalam Quran, wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Apakah hal tersebut termasuk di antara hal yang dianjurkan, perintah misalkan? Mayoritas enggak, perkara mubah saja, tidak berkaitan dengan gembangan. Karena Nabi SAW melakukan semua itu bukan karena niat untuk beribadah, maksudnya juga tidak bermaksud untuk mengkhususkan hal tersebut tanpa yang lainnya. Melakukan itu semata-mata itu yang paling mudah atau yang paling arfaq lah, paling memungkinkan mungkin kita terjemahkan. Bisa juga maksudnya arfaq atau rifq, memudah, yang paling mudah mungkin yang beliau lakukan Rasulullah SAW. Maka siapa saja di antara kita melakukan hal yang dianggap sesuai dengan kondisi kita ketika itu yang lebih mudah bagi kita. Ba'dul ulama innahu yufidul istihbab istidlalan bima ruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yatba'u athar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nazatin radhiyallahu anhuma yata'ahaduha fayasubbu fi asliha al-ma'a li'alla taybas, katanya. Kan itu semua menunjukkan akan istihbab, anjuran. Ini apa? Kita lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu masuk di antara sahabat yang paling ingin melakukan apa yang dilakukan alaihi wasallam. Di mana Rasulullah berdiri, maka di sana. Di mana beliau ingin berteduh, maka beliau pun ingin berteduh di sana. Makanya di antara kisah yang disebutkan di kitab ini bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu an mengikuti jejak Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi SAW pernah berteduh di sebuah pohon, beliau pun berteduh di pohon tersebut. Umar radhiyallahu an menjaga pohon tersebut dengan apa? Dengan cara menyiraminya sampai agar tidak kering, katanya. Naqalahu Nafi'un maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu أيضا أنه كان يتوخى سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ويقول لعل قدما أن تواطئ قدما. Bahkan katanya beliau pun berusaha untuk meniti jalan yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hajinya. Seraya berujar, barangkali katanya qadam bertemu dengan qadam. Artinya kaki bertemu dengan kaki. Itu saking radhiyallahu an atau saking cintanya, saking inginnya setiap apa yang beliau lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua katanya di antara jenis af'al Rasulullah sallam, al-af'al allati qama ad-dalilu ala kauniha khususiyatan lahu.
alaihi wasallam. Jenis yang kedua di antara af'al Nabi SAW adalah khususiyah untuk beliau. Jadi perbuatan yang memang dilakukan oleh Nabi SAW yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Contohnya misalkan Nabi SAW menikah lebih daripada 4 orang. Sedangkan kita maksimal adalah 4 orang saja. Maksimal. Nah, barangkali mungkin di antara antum pingin, silahkan. Sepanjang Allah Subhanahu wa taala memubahkan bagi kita semua, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tapi Nabi SAW diberikan kekhususiaan. Nah, maka sampai sebagian ulama itu bikin kitab. Misalkan Ibnu Mulakin punya kitab yang namanya Ghayatul Rasul. Jadi kalau antum ingin tahu secara luas tentang khasais Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum tidak perlu untuk misalkan mencari satu demi satu. Ibnu Mulakin memberikan antum jalan yang mudah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, antum bisa dapatkan di sana khasais Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mungkin bisa antum baca dalam rekan. Iya. Tayyib. فهذا لا خلاف في عدم جواز التأسي به في ثبت وجوبه عليه وحده دون الأمة فالابتداء به في مندوب كقيام الليل والأضحية. Adapun masalah ini jenis yang tidak ada perbedaan bahwasanya kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nggak boleh kita mengikuti Nabi SAW menikah lebih dari 4 orang sampai 11 atau 13 orang. Kita nggak boleh Alaihi Wasallam dalam hal tersebut. Tapi ada amalan yang khusus pada Nabi SAW, wajibnya kita tetap dianjurkan untuk mengikutinya. Seperti halnya sholat tahajud qiyamul lail. Begitu juga witir, itu semuanya wajib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga udhiyah, berkurban dan kita untuk mengikutinya. Jenis yang ketiga, ma fa'alahu bayanan limujmalin aw imtithalan lil amri al-waridi fil sunnati al-qauliyah katanya. Adapun jenis yang ketiga di antara Allah alaihi wasallam, beliau lakukan itu sebagai bentuk penjelasan untuk lafaz yang mujmal atau melaksanakan perintah yang datang dari kitabullah yang ada dalam kitabullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang jadi kadang Nabi SAW melakukan sesuatu itu sebagai bentuk penjelasan atas keumuman dari kitabullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan Nabi mengatakan wa aqimus shalah wa siyami wa hajj waridati fi dzalik wa ba'da qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli litakhudhu anni manasikakum. Nah, puasa, haji yang berkaitan tentang ibadah salat, puasa, haji ini, setelah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'khudhu anni manasikakum, maka Nabi SAW menjelaskan kepada praktis bagaimana sih melaksanakan haji. Tapi juga ada cara pelaksanaan
pelaksanaan ada bayan qauli juga dari Nabi SAW kepada A'rabi tatkala dia tidak mampu melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Umumnya Nabi SAW memberikan contoh pelaksanaan sholat ini dengan af'al Nabi SAW. Ada juga penjelasan secara yang lainnya. Nah, kata beliau, فهذا النوع لا خلاف في أنه لا يخرج عن الوجوب أو الندب, katanya. Adapun jenis yang ketiga ini, perbedaan di kalangan para ulama bahwasanya jenis ini tidak akan keluar dari dua opsi. Imma, katanya, itu bisa juga nadab, artinya anjuran. Wa hukmuhu hukmul lubayyan, dan jenis semua adalah hukmul lubayyan, yaitu dalil lafaz yang lafaz yang dijelaskan ini al-mubayyan ini, famakan, kadang dia wajib, fahuwa wajib, maka menjadi wajib. Yana li mustahab fahuwa, kalau seandainya lafaz yang mubayyan ini wajib, maka ketika yang mubayyan ini hukumnya dalam mustasnya adalah mustahab juga. Maksudnya hakadha nasu aktsaril usuliyin. Seperti ini kebanyakan adalah kalangan usul. Tapi ternyata muallif hafizahullah memandang bahwasanya ternyata usuliyin ini perlu untuk ditinjau kembali. Hal itu karena fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana lana as-salat bi fi'lihi ma fa'ali fardan ma'anna salata fardun. Kalian wahai mayoritas usuliyin perlu untuk lebih detail sebenarnya. Misalkan salat, sekalipun secara jins dia hukumnya adalah wajib, namun runtut tidak seluruh Rasulullah dalam salat itu menjadi wajib. Maka kita kenal juga dalam salat ini kan ada yang bahkan maka kita lakukan dalam salat. Artinya beragam hukum tersebut di dalam af'al salat itu sendiri. Wal aula an yuqal, terus iqtirah antum apa wahai syekh? Jadi pandangan antum seperti apa yang tepat? Innal af'al allati tadkhulu fi haqiqati shalah wa wadaba 'alayha sallallahu alaihi wasallam wa rawaha kullu salatihi tu'ad wajibatan كالركوع والجلوس بين السجدتين. وأما الأفعال التي ثبت أنه تركها أحيانا أو ترك ذكرها بعض من نقل صفة صلاته كتحريك أصبعه السبابة لا يعلم إلا بالسؤال عنه من الأذكار الخفية الوجوب بل تكون مستحبة إلا أن يقترن بالفعل قول يدل على الوجوب. Jadi bahwasanya Sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam hakikat salat itu sendiri, Nabi Sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya dan tidak pernah gagalkannya, dan diriwayatkan oleh setiap orang tentang sifat salat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut atau perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang wajib untuk dilaksanakan. Sujud, antara katanya sujud di antara dua sujud, atau kita tambahkan lagi misalkan itu juga misalkan baca Fatihah. Af'al allati thabata
adapun kalau seandainya ada perbuatan yang bahwasanya Nabi SAW kadang atau sebagian orang yang menukil sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebutkannya atau tidak menyebutkannya, dan katanya tangannya seperti as-sababa ini, apa namanya ini, ibham sababa, jadi apa namanya, dari telunjuk. Salam misalkan kadang meninggalkan untuk tidak menggerakkan jari telunjuknya. Begitu juga perkara-perkara yang tidak bisa diketahui kecuali dengan ditanya. Seperti halnya misalkan zikir-zikir yang sifatnya khafi, artinya yang tersembunyi lah, privat banget gitu. Maka bisa dihukumi hal-hal ini tidak sampai kepada derajat wajib. Bal terbatas hukumnya sebagai perbuatan yang dianjurkan semata. Kecuali katanya ada dalil secara khusus yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut dihukum, menunjukkan akan kewajiban. Mohon maaf, ini sepertinya kok ada di layar saya ini ada yang ya. Siapa ini? Abu Suhail katanya ini. Siapa? Taib, lanjut lagi. الفعل المبتدأ الذي ليس امتثالا ولا بيانا ولا هو من الخواص ولا أفعال العادة الجبلية فهذا على ثلاثة أضرب. Yang keempat, yang pertama telah kita jelaskan, af'al jibiliyah tidak ada masalah bagi kita. Yang kedua misalkan af'al khususan dari Nabi SAW. Dan yang ketiga, af'al yang menjadi penjelasan untuk keumuman dalil atau kemujmalan, keglobalan, atau bentuk eksekusi dari dalil itu sendiri, misalkan. Nah, yang keempat ini ada perbuatan yang dimulai. Jadi mubtada al-mutlaq katanya. Perlu antum pahami, perbuatan itu dimulai. Jadi memang awal, dimulai secara mutlak begitu saja. Laisa imtithalan, bukan dia bentuk imtithal praktis dari sebuah dalil sebelumnya, wala bayanan, juga bukan penjelasan katanya, wala huwa minal khawas, juga bukan bagian jenis yang kedua khususan bagi Nabi SAW, juga bukan termasuk di antara af'al jibiliyah. Jadi ini murni perbuatan yang sifatnya mutlak, mubtada gitu saja. Tidak lepas dari tiga kondisi kata beliau. Pertama adalah an yakuna ma'lum as-sifah min wujubin aw nadbin aw ibahah. Perbuatan ini katanya al-fi'il mubtada al-mutlaq ini enggak lepas daripada tiga jenis. Pertama, perbuatan tersebut ma'lum as-sifah, artinya diketahui tata caranya, diketahui hukumnya, dari baik dia wajib, nadab atau ibaha. Maka ini katanya yuhmal ala sifati wala yahtamilu khilafan. Nah, kalau demikian maka dia dibawa kepada hukumnya masing-masing. Kalau memang dia diketahui hukumnya adalah wajib, maka dia hukumnya adalah wajib. Kalau dia memang diketahui awalnya adalah hukumnya nadab, maka dibawa kepada nadab atau ibahah.
Wa innama tu'lamu sifatuhu bil qara'in أو اتفاق أو اتفاق السلف على حكمه مثل الاعتكاف فهو مستحب عند جميع الفقهاء مع أنه لم يثبت فيه إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم katanya. Jadi hukumnya ini diketahui dengan cara qara'in, dengan qarinah atau dengan kesepakatan ulama salaf akan hukum tersebut. Seperti halnya i'tikaf, kata beliau, i'tikaf ini dianjurkan menurut pendapat seluruh para fuqaha. Padahal katanya i'tikaf ini tidak sabit kecuali dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, an yakuna ghaira ma'lumis sifah. Jadi fi'il yang kedua ini, fi'il mubtada' al-mutlaq ini ghair ma'lumis sifah, enggak diketahui hukumnya. Walam yadhhar fi qasdul qurbah, dan juga tidak tampak katanya pada perbuatan ini tujuannya untuk ibadat. Lalu bagaimana hukumnya? Fahadha yuhmalu 'ala al-ibahah. Maka kalau demikian antum dapati dia enggak diketahui hukumnya, tidak juga nampak ada indikator kalau dimaksudkan dari perbuatan itu adalah untuk ibadat, maka bawa saja hukumnya kepada hukum ibahah, mubah. Kenapa? Li'anna al-asla 'adamu at-ta'abbud. Karena pada hukum asalnya kita tidak diperintahkan untuk berta'abbud. Wa qila 'ala an-nadbi mithlu at-tarajjul wat-takahhul katanya. Sebagian pendapat yang lain mengatakan enggak katanya. Dibawa kepada makna nadab. At-tarajjul, menyisir rambut. Wat-takahhul yaitu bercelak. Mata ini dicelak katanya. Celak mata itu disunnahkan. Menurut beliau ini pendapat yang lebih kuat adalah tidak termasuk di antara yang disunnahkan. Jadi dia dibawa kepada makna mubah saja. Waqila, tapi beliau cenderung mentad'if lah. Ini sigatu tad'if, waqila 'ala nadbi. Tapi enggak dibawa kepada makna nadab. Kemudian jenis yang ketiga, an yakuna ghaira ma'lumis sifah. Jadi fi'il al-mubtada' al-mutlaq ini ghaira ma'lumis sifah, enggak diketahui hukumnya. Walakin zahara fihi qasdul qurbah katanya. Dia enggak diketahui hukumnya sebelumnya. Cuman yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu ada ta'abbudnya, tujuan untuk melakukan ibadahnya. Nah, jenis yang ketiga ini yang terjadi ulama. Fihi khilafun qawiyyun bainal ulama'i ala aqwal katanya. Ini terjadi khilaf yang cukup kuat di kalangan para ulama. Pertama, sebagian mengatakan dibawa ke maknanya kepada wujub katanya. Wa huwa qaulul aktsar. Pendapat yang pertama mengatakan tidak, perbuatan itu hukumnya dibawa kepada makna wajib. Dan ini fahuwa mahkiyun 'anil Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhuri anhu wa ikhtarahu aktsaru ashabihi wa ikhtarahu Ibnu Sam'ani wa qala huwa ashbahu bimadhhab Syafi'i wa huwa madhhabu aktsaril Mu'tazilah. Ini kata beliau. Jadi pertama, jadi kalau ada perbuatan, dia tidak ditahu hukumnya, namun ada tanda-tanda atau qarinah yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut ditujukan untuk ibadah atau ta'abbud atau qasdu qurbah lah, tujuannya untuk ibadah. Maka sebagian mayoritas ulama katanya, qaul aktsar, banyak ulama menganggap bahwasanya
perbuatan tersebut dibawa kepada hukum wajib. Dan ini dinukilkan dari Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan pendapat Ahmad yang paling masyhur katanya dari beliau. Dan ini adalah pendapat yang dipilih kebanyakan ashab Ahmad itu sendiri. Dan juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Sam'ani. Bahkan beliau mengklaim bahwasanya ini adalah pendapat yang lebih dekat dengan mazhab Syafi'i, asbah, paling cocok dengan mazhab Syafi'i katanya. Dan juga ini adalah pendapat mayoritas kalangan Mu'tazilah. Mereka berdalil dengan pertama, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tahtadun. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu la'allakum, la'alla di sini wallahu alam maksudnya adalah la'allakum tahtadun. La'alla adalah li at-ta'lil. Jadi ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan hidayah. La'allakum, bukan litarajji di sini. La'alla kada, bukan. Tapi maknanya adalah litta'lil. Seperti kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla maknanya adalah litta'lil. Wajhu dilalah anna al-amra fi qawlihi wattabi'uhu yuhmalu 'ala al-wujub li'annahu al-aslu fil amri, katanya. Wattabi'u, tabi'u ini termasuk sigatul amr. If'al. Maka al-aslu fil amri lil wujub, katanya. Maka kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, maka perbuatan Nabi SAW yuhmal alal wujub, katanya. Sekalipun kita tidak tahu hukumnya, tapi kita tahu bahwasanya perbuatan itu dilakukan untuk qasdul qurbah, maka kita masuk dalam keumuman ayat ini. Wattabi'uh. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW dalam semua tindak tanduknya. Maka karena ayat ini sifatnya datang dalam bentuk amr dan al-asl fil amri al-wujub, maka kita membawanya kepada makna wujub, katanya. Fi'il tersebut, perbuatan itu kita bawa kepada makna wujub. Juga yang kedua, mereka berdalil dengan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi, mewanti-wanti, mewarning orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Jadi ini salah satu bentuk cara kita melihat sebuah perintah itu wajib atau tidak adalah ketika perintah tersebut diiringi oleh ancaman, atau seandainya dia oleh ancaman atau di ancaman lah, maaf. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih Nabi SAW akan tertimpa fitnah. Au yusibahum azabun, atau ditimpa oleh azab yang pedih. Nah, ketika itu kita ketahui bahwasanya perintah ini bukan perkara yang main-main atau bukan perkara yang hanya sekedar anjuran. Kita ketahui bahwasanya perintah ini adalah perintah yang diwajibkan. Nah, kata beliau, amr ini kan tidak terbatas kepada qaul semata, tapi bisa juga mencakup adalah fi'ilnya. Berarti katanya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi wajib. Larang bagi kita untuk menyelisihnya. Kalau demikian, maka kalau kita mendapati Nabi SAW melaksanakan sebuah perbuatan dan itu ada qasdul qurbahnya, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Kemudian dalil yang ketiga, dalam mazhab yang pertama ini adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
Wa mahabbatullah wajibatun fama tarattaba 'alaiha kadzalik katanya. Mencintai Allah itu wajib, maka fama tarattaba 'alaiha dan juga apa namanya kait hal yang berkaitan tentang mahabbatullah itu juga seperti itu. Maksudnya ketika kita mengakui bahwasannya kita cinta kepada Allah, maka konsekuensinya adalah mencintai Allah itu wajib, maka konsekuensi daripada itu adalah wa ma tarattaba 'alaiha, konsekuensi daripada cintaan kita itu. Jadi kalau ada perbuatan yang disukai oleh Allah, sukai oleh Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Namun fihi nazar. Banyak perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sukai tapi tidak menjadi wajib. Sekalipun kita mengatakan secara jins cintaan kepada Allah itu wajib, tapi tidak semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu menjadi wajib. Tidak. Karena kita ketahui ada yang wajib, ada yang sunnah juga. Wa ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu min anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khala'a ni'alahu fi as-salati fa khala'u ni'alahum. Wajhu dilalah min al-hadis anna as-sahabah fahimu wujub al-mutaba'ah fil fi'l mujarrad kata. Dan juga kami memiliki dalil. Dalil itu adalah kita mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sendal. Lalu dibisik. Kemudian datang Jibril menyampaikan bahwasanya dalam sendal Nabi SAW itu ada najis. Lalu Nabi SAW melepaskan itu sendalnya. Maka melihat kondisi itu, para sahabat pun ikut melepaskan sendal-sendal mereka. Nah ini menunjukkan katanya, bahwasanya sahabat melihat wajib. Kalau bukan karena wajib mengikuti Nabi SAW, nggak mungkin para sahabat untuk melepaskan sendalnya. Itulah secara umum dalil yang disebutkan oleh muallif hafizahullah berkaitan dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya fi'al al-mujarrad al-mutlaq al-mubtada yang tidak diketahui hukumnya tapi diketahui tujuannya untuk ta'abbud katanya. Itu 4 dalilnya. Nah, bagaimana dengan dalil yang kedua? Al-qaulu tsani an-nadbu wa huwa riwayah tsaniyah wa huwa riwayatun tsaniyatun 'an al-Imam Ahmad wa hukiya 'an Asy-Syafi'i. Bismillah. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Kalau ada perbuatan kita nggak tahu hukumnya tapi tujuannya adalah ibadah, maka kita bawa kepada makna nadab saja. Dan ini adalah pendapat atau riwayat kedua dari Imam Ahmad. Tadi yang pertama wajib. Dan juga ini dinukil dari madhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah. Alasannya apa? لهذا بأن القربات التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن الوجوب والندب وأقل درجاتها الندب وما زاد عليه يحتاج إلى دليل. Pendapat yang kedua ini beralasan gini. Jadi kurbat ini, ibadat ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lepas dari beberapa hukum, yaitu hukum wajib dan nadab. Dan level yang paling rendah dari 2 level ini adalah nadab. Maka kita mengamalkan, kita membawa makna tadi, membawa perbuatan Nabi SAW pada asalnya adalah kita disuruh anjuran. Adapun kalau seandainya dibawa kepada makna lebih daripada nadab ini, maka kita membutuhkan dalil. Itu kata pendapat yang kedua. Nah, bagaimana dengan pendapat yang ketiga? La yufidul wujub wala nadbi
walan nadba bimufradihi katanya bal yuhmalu 'ala al-ibahah. Ini pendapat yang ketiga mengatakan ya jadi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah kita uraikan di atas itu tidak dibawa kepada wajib, makna wajib atau kepada makna nadab, anjuran bimufradihi begitu saja, bal yuhmal 'alal ibahah, akan tetapi dibawa kepada makna mubah. Pendapat Karhi dan juga pendapat Sarakhsi wa qala Ibnu Abdus Syakur huwa as-sahihu inda aktsaril Hanafiyah. Dan ini adalah pendapat mayoritas kalangan Hanafiyah. Jadi dia dibawa kepada makna ibahah, bukan kepada makna wujub ataupun nadab katanya. Dan dalilnya seperti apa? Wa haula yastadilluna bi anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'murun bit-tabligh. Wat-tabligh la yakunu illa bil lafz, fal fi'lu yahtamilu al-wujub wan nadb wal ibahah. Fa najzimu bil mutayaqqan wa huwa al-ibahah. Wa ma zada 'ala dhalika la budda min dalilin akhar 'alaihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ini kan tugasnya untuk menyampaikan dan menyampaikan pada hukum asalnya dilakukan dengan lisan, dengan cara lafaz. Adapun fi'al perbuatan ini mengandung kemungkinan wajib dan juga nadab dan juga ibahah. Maka yang kita yakini dari ketiga kemungkinan ini adalah yang paling mutayaqqan adalah opsi yang ketiga, yaitu ibahah. Maka kalau demikian, katanya, lebih daripada itu memerlukan dalil. Kalau ada perbuatan yang menunjukkan pada nadab maupun kepada wajib, maka harus mendatangkan dalil yang lain sebagai penguatnya. Lalu pendapat yang keempat, wal qaulur rabi' al-waqfu, tawaqquf. Wa huwa riwayah 'anil Imam Ahmad ikhtaraha Abu al-Khattab wa yabdu anna sababahu ta'arudu al-adillah, katanya. Ini ada pendapat yang keempat. Pendapat yang paling mengatakan al-waqf. Ya, saya tidak ngambil pendapat pertama, kedua maupun ketiga. Dan ini katanya riwayat dari Imam Ahmad dipilih oleh Abu al-Khattab. Punya kitab At-Tamhid fi Ushul al-Fiqh, murid daripada Al-Qadhi Abu Ya'la. Wa yabdu anna sababahu ta'arud al-adillah. Jadi setelah melihat banyak dalil tadi, ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini, sampai sekarang belum lam yatarajjah indi, katanya. Salah satu di antara, tidak ada yang rajih menurut saya. Dari sekian dalil ini tidak ada yang lebih utama dari yang lainnya. Maka atas dasar ini saya memilih pendapat tawakuf saja. Karena terjadi kontra antar dalil dan tidak ada yang rajih menurut saya. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang rajih menurut muallif. Nah, sekarang nih rajih menurut muallif. Wal rajih wal qaulu tsani wa huwa hamluhu 'ala an-nadbi, katanya. Yang rajih adalah pendapat yang kedua, yaitu dibawa kepada makna nadab, pada hukum nadab. Ketika kita mentarjih sebuah pendapat, mesti kita menjawab pendapat yang lainnya. Lalu bagaimana muallif hafizahullah menjawab pendapat yang lainnya, yang mengatakan itu wajib, yang itu mengatakan itu mubah, yang mengatakan itu yang mengatakan saya tawakuf dari semua pendapat itu. Sampai kemudian ada dalil yang menunjukkan bahwasanya maksudnya adalah wajib atau nadab dan seterusnya. Dia mengatakan gini, wa ma dzakarahu ashabul qawli bil wujubi la dilalata fihi, katanya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya dia dibawa kepada hukum wajib, enggak ada dilalahnya. Artinya enggak ada dalil menunjukkan akan hal tersebut.
Adapun dalil yang menunjukkan akan hal itu, fal amru bittiba'ir rasul, yang mewajibkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, amrun mutlak katanya. Amr yang sifatnya mutlak. Tiba'ihi fi kulli fi'lin. Dan amar mutlak itu tidak menunjukkan bahwasanya kita wajib mengikuti Nabi SAW dalam setiap perbuatan. Sedangkan imtithalul mutlak yatahaqqaq bil ittiba' fi ma arafna annahu wajib. Jadi katanya melakukan perintah yang sifatnya mutlak ini mungkin terwujud dengan kita mengikuti apa yang kita ketahui bahwasanya sebut atau perintah itu adalah wajib. Jadi kita telah dianggap mengikuti, melaksanakan perintah tatkala kita melakukan perintah yang sifatnya wajib saja. Wa fi'lu sahabah la dalila fihi ala annahum i'taqadu al-wujub. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat katanya tidaklah mereka melepas sendal-sendalnya kecuali karena mereka meyakini bahwasanya wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya. Kata muallif, perbuatan sahabat itu tidak menunjukkan dalil akan hal tersebut katanya, bahwasanya mereka menunjukkan bahwa mereka meyakini bahwasanya hal itu adalah wajib. Akan tetapi mengandung kemungkinan. Bal yahtamilu annahum fa'aluhu 'ala an-nadbi. Kemungkinan. Jadi bal di sini maknanya walakin. Mungkin katanya. Yahtamil annahum fa'aluhu 'ala an-nadbi. Mungkin saja mereka melakukan hal tersebut didasarkan atas anjuran. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Zahirnya adalah mukhalafah fima amara bihi, amra ijab. Zahir ayat tersebut menunjukkan adalah menyelisihi perintah yang perintah tersebut adalah perintah kewajiban. Sedangkan masalah yang kita bicarakan saat ini adalah masalah yang berkaitan dengan fi'il al-mujarrad, yang mutlak begitu saja dari perintah. Nah, kalau kita tahu itulah perintah wajib, maka tidak ada cocok antum berdalil falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Masalah kita ini kata beliau merupakan fi'il al-mujarrad. Kan kita sudah menyinggung di awal. Jadi enggak diketahuinya fi'il mujarrad. Dia tidak berstatus wajib, tidak berstatus nadab. Tapi di sana ada qasdul qurbah di sana. Maka kalau antum berdalil falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, dalil ini layaknya dibawa kepada perintah yang sudah jelas yaitu amru ijab. Adapun yang kita bicarakan ini tidak. Maka tidak tepat dalil antum. Jadi kalau kita katakan ini termasuk beristidlal fi ghairi mahallin niza'. Berdalil di tempat yang tidak tidak disepakati. Adapun hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, fahuwa dalilun ala adamil wujub li mujarradil fi'li. Bahkan hadis Abu Sa'id tadi yang berkaitan tentang melepas sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menunjukkan bahwa dalil ala adamil wujub, menunjukkan akan ketiadaan kewajiban karena li mujarradil fi'li, karena semata-mata melakukan perbuatan itu. Haitsu sa'alahu, dengan dalil katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka an sababi khal'i ni'alihim. Jadi Nabi SAW bertanya, ngapain katanya kalian melepas sendalnya? Dengan nada ingkar, artinya dengan nada ingkar, mengingkarilah. Yaqtadil wujub lama ankara alaihi katanya. Kalau seandainya perbuatan Nabi SAW itu mengharuskan, nggak mungkin Nabi SAW akan mengingkari mereka katanya. Wah, sedikit lagi ya, insyaallah. Wa amal qailun bihamlihi 'ala al-ibah fa yuraddu 'alaihim bi anna ma yaghlib 'ala adh-dhann kaunuhu qurbatan. La yumkin hamluhu 'ala al-ibah wa qawluhum inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'murun bil balagh yujabu bi anna al-mandub yakfi fi tablighi bi khilafil wajib.
Adapun pendapat yang ketiga dan keempat ini, yang ketiga menunjukkan akan dibawa kepada makna ibahah, dan juga yang keempat misalkan mana yang ketiga ini bisa dibantah katanya. Adapun katanya ma yaghlib 'ala dhann kaunuhu qurbah. Adapun katanya menurut dugaan kuat kami, perbuatan tersebut tujuannya adalah qurbah. Kalau tujuannya adalah qurbah, nggak mungkin dibawa kepada makna ibahah. Iya. Kalau dia tujuannya adalah qurbah, seperti yang telah kita sebutkan, jadi yadhhar fihi qasdul qurbah dari perbuatan itu. Nggak mungkin perbuatan yang tujuannya adalah qurbah hanya dibawa kepada makna ibahah. Nggak mungkin. Mesti dia ada maslahatnya lebih tinggi. Mungkin maslahat yang paling rendah adalah dibawa kepada mubah, mandub. Tapi kalau pada ibahah nggak tepat katanya. Wa qaulur rasul innar rasul wa qauluhum innar rasula ma'murun bil balagh. Adapun kalau alasan mereka yang kedua katanya, Nabi SAW kan diperintah untuk menyampaikan. Jadi tugasnya adalah menyampaikan. Maka kita jawab bahwasanya mandub katanya cukup dalam menyampaikannya adalah dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kewajiban. Jadi mandub itu cukup dilakukan atau cara menyampaikannya dengan perbuatan Nabi. Adapun kewajiban mungkin tidak cukup dengan perbuatan, tapi cukup harus ditopang dengan perkataan. Adapun pendapat yang keempat yaitu waqf, famaradduhu lita'arudi al-adillah. Jadi dalilnya adalah karena terjadi pertentangan antara dalil, tidak ada yang lebih kuat satu dengan yang lainnya, maka kita nyatakan kepadanya wa qad bayyantu atil qauli tsani katanya. Kita telah menjelaskan bahwasanya pendapat yang kedua ini cenderung menurut dugaan kami adalah lebih kuat, maka tidak tepat kalau dikatakan bahwasanya terjadi ta'arud al-adillah. وقد حمل بعض العلماء القول بالوجوب على أن المراد بالوجوب وجوب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, sebagian ulama ada yang membawa pendapat yang mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut dibawa kepada makna wajib. Maksud dari wajib ini adalah wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama fa'alahu ar-rasul ala jihatil wujub alaihi fahuwa wajibun ala ghairihi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kewajiban, maka dia juga wajib bagi yang lainnya. Dan juga wa fa'alahu ala jihatil istihbab wa mustahab li ghairi. Begitu juga kalau dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk istihbab, anjuran saja, maka dia juga anjuran bagi yang lainnya. Kemudian musannif mengatakan wa hadha ta'wilun hasan yattafiqu ma'a sani'i al-fuqaha'i fi tafri'atihim katanya. Ini juga artinya takwil ini atau tafsiran ini dari pendapat yang pertama yang mengatakan wajib, katanya takwil yang bagus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para fuqaha di dalam mentafri' masail fiqhiyah mereka. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan tentang dalil as-salis yaitu ijma'. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya jelaskan tadi. Tafadhal, apakah ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi? Apa Ustaz mau nanya? Mungkin antum bisa menjelaskan secara sederhana. Saya masih agak belum terlalu paham maksud dari fi'il mubtada mutlak itu.
bahasa sederhananya bagaimana? Gitu, Ustaz. Oke, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perbuatan itu tanpa kita ketahui bahwasanya perbuatan itu ditujukan sebagai apa dihukumi haram, wajib maupun sunnah. Jadi dimulai dari Nabi Sallam awal gitu mutlak saja, tanpa kita ketahui sebelumnya. Artinya tidak ada embel-embel dia hukumnya wajib, dia bukan bagian jadi fi'il mutlak, mubtada mutlak itu maksudnya dia bukan bagian daripada jibiliyah, dan juga kita tidak ketahui hukumnya apakah itu adalah wajib atau sunnah, tidak disisipi atau tidak diiringi hukum sebelumnya. Mungkin ada indikator-indikator lain yang menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah disunnahkan. Jadi mutlak begitu saja Nabi SAW melaksanakannya, tanpa kita ketahui persis bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang dianjurkan atau perbuatan yang diwajibkan. Makanya muallif hafizahullah mengatakan di sana, menjelaskan makna fi'il mubtada al-mutlaq itu adalah alladzi laisa imtithalan wala bayanan. Nah, ini. Jadi imtithalan misalkan lil amri al-warid fil kitab. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perintah dalam Quran maupun sunnah, nah, Nabi SAW itu hanya melaksanakan, mengeksekusi lapangan, praktisnya. Atau juga bukan penjelasan dari keumuman ucapan Nabi, atau keumuman Al-Quran, atau kemujmalan Quran maupun sunnah Nabi SAW. Bukan juga di antara perbuatan yang sifatnya khususiyah dari Nabi SAW. Seperti halnya menikahi, lebih dari 4 istri, juga bukan dari perbuatan jibiliyah. Itulah yang dimaksudkan sebagai fi'il al-mutlaq al-mubtada. Mudah-mudahan jelas. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Mafhum insyaallah. Iya, iyakum. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Saya Ustadz. Tafadhal. Ini Ustadz yang teks yang ini belum paham saya Ustadz. Yang sebelum terakhir itu ya, menjawab bahwa itu mandub itu Ustadz. Yang wa qauluhum innar rasula ma'murun bil balagi yujabu bi annal manduba yakfi fi tablighihi fi'lur rasul. Itu saya belum paham Ustadz, kenapa mandub itu cukup untuk tablignya itu Ustadz. Oh iya. Jadi musannif hafizahullah mengatakan gini. Pendapat yang ketiga ini mengatakan cukup katanya perbuatan Nabi sallallahu perbuatan yang sifatnya mubtada mutlak ini dibawa kepada makna, ini pendapat Hanafiyah, mayoritas Hanafiyah. Mereka berdalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan tugasnya adalah menyampaikan. Sedangkan menyampaikan ini tidak mungkin bisa disampaikan kecuali dengan lafaz atau dengan qaul. Sedangkan perbuatan ini mengandung beberapa dilalat. Bisa wajib, bisa nadab, artinya kekuatan dilalahnya lebih rendah daripada qaul. Dia mengandung beberapa kemungkinan, bisa wajib, bisa nadab, bisa ibahah. Nah, dari 3 kemungkinan ini yang paling kita yakini pasti yang pasti adalah ibahah. Maka kalau dibawa kepada makna nadab dan kepada makna wajib mesti ada dalil. Nah, lalu dibantah oleh muallif hafizahullah dengan mengatakan, adapun dalil antum ini wahai Hanafiyah katanya, adapun mandub ini cukup di dalam menyampaikannya adalah praktik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri dari perintah itu. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib katanya kadang perbuatan kurang kokoh, cukup untuk menyampaikan maksud, maka dia mesti harus diiringi dengan kewajiban. Sedangkan perbuatan perkara yang sifatnya mandub ini
mungkin untuk tercover dengan perbuatan Nabi langsung, praktik action Nabi SAW itu sudah cukup, tidak mesti harus dalam bentuk lafal. Itu kata muallif hafizahullah menjawab dari istilal Hanafiyah. Mudah-mudahan jelas. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jadi kalau menurut mu'alif Ustaz, al-aslu fi fi'il mujarrad dari Nabi itu adalah mandub ya Ustaz ya. Kecuali ada qarinah Betul. menunjukkan kalau dia wajib gitu. Betul antum. Gitu Ustaz ya. Iya betul. Barakallahu fiik. Wa fiikum. Nah ini masalah ini banyak praktiknya nanti dalam beberapa hadis yang terkesan misalkan itu adalah ibadah ternyata dianggap bukanlah ibadah. Seperti yang saya singgung tadi, misalkan seperti terlentang sebentar itu sebelum subuh, sebelum sholat subuh Nabi SAW, apakah itu termasuk di antara sunnah atau tidak? Nanti juga beberapa yang berkaitan tentang hal ini, yang kalau kita baca kitab fikih, ada beberapa yang diperselisihkan oleh para ulama, dilalahnya. Apakah ini wajib atau tidak? Atau ini perkara mubah saja? Atau misalkan setiap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu menjadi kewajiban bagi kita, misalnya. Nah itu kembali kepada makna yang ketiga, jenis yang ketiga ini. Yang keempat ini, maaf. Al-fi'al al-mubtada' al-mutlaq alladhi laysa imtithalan wala bayana wala huwa min al-khawas wala af'al al-ibad al-'ada al-jibilliyah. Baik, mungkin kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira ala husni istima'ikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazak.